Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, pencipta alam semesta. Sebab kasih setianya lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada samudra. Dan kita berada di tengah-tengah kasih-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudaraku, banyak kota mempunyai julukan. Seperti Bogor disebut kota hujan, sebab sewaktu-waktu hujan turun di kota meski di musim kemarau. Bandung dijuluki Paris Van Java, sebab kotanya sejuk. Banyak taman di berbagai sudut kota, dan bangunan bergaya arsitektural kolonial. Dengan keragamannya, kita mudah temui di sana. Sedangkan Yogyakarta sangat terkenal dengan sebutannya kota pelajar atau mahasiswa. Kota pertama yang dimasuki orang Israel setelah keluar dari Mesir adalah Yerikho. Kota ini pun punya julukan, yaitu kota pohon palem. Kota dengan sumber mata air yang melimpah. Di sebuah daerah yang penuh padang pasir, air dan pohon palem merupakan sumber daya alam yang penting. Kota ini mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok penduduknya. Menurut penelitian arkeologis, Yerikho merupakan kota tertua di dunia. Kota ini berdiri 11.600 tahun lalu. Bandingkan kota Jakarta yang baru berusia sekitar 1.800-an tahun. Kota ini merupakan gerbang memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan. Memasuki dan mampu merebut kota ini menjadi kunci masa depan Israel. Itulah sebabnya Yosua mengutus 2 orang bertugas memasuki kota itu, mengintai kota Yerikho dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, agar Israel bisa mempersiapkan sebaik mungkin strategi mengalahkannya. Ternyata kedatangan 2 pengintai itu telah diketahui pihak keamanan kota. Kehadiran mereka telah tercium. Ini bahaya, sebab tertangkap pasti diganjar dengan kematian. Saudaraku, 2 pengintai itu terancam keselamatannya. Dalam situasi genting dan diburu pihak keamanan kota Yerikho, tampillah seorang perempuan sundal bernama Rahab. Sundal menunjukkan bahwa Rahab bukan orang baik-baik secara moral di mata masyarakat. Perempuan yang dianggap bisa merebut suami dari pelukan istrinya dan mengais bayaran dari jasa memberikan tubuhnya.
Demikianlah seorang sundal, seorang pelacur, selalu status tercela dari dulu hingga saat ini. Cibiran dan cemoohan menjadi bagian rutinitas yang dihadapinya. Tetapi saudaraku, justru Rahab sang pelacur itu yang menyelamatkan 2 pengintai Israel itu. Dia menyembunyikannya di bagian rumahnya. Tindakannya jelas beresiko. Begitu ketahuan, Rahab bisa langsung ditangkap dan dibunuh dengan dalih berpihak pada musuh. Dan itu dianggap pengkhianat bangsa sendiri. Amat berbahaya tindakan yang ditempuh Rahab itu. Dan dilakukannya sebab dia telah mendapat informasi bahwa Israel mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang bisa mengeringkan laut Teberau. Dan kehadiran rombongan Israel sudah diketahui dan ditakuti. Dengan berbekal kabar itu, Rahab yakin, saudaraku, bahwa orang Israel bersama Allah kelak menaklukkan kota pohon palem itu. Hanya ia berpesan agar nanti ketika Israel menguasai kota Yeriko, keluarganya mendapat perlindungan Israel. Maka Rahab mempertaruhkan nyawanya membantu penyelamatan 2 pengintai Israel. Saudaraku, keberhasilan dan pertolongan Israel salah satunya ikut disumbangkan dari sosok yang tidak terduga. Seorang pelacur, ya, yang sering dilihat dengan penilaian buruk, ternyata dipakai Tuhan untuk keberhasilan Israel memasuki Yeriko. Jadi Tuhan bisa mendatangkan kebaikan bisa dari siapa saja. Bahkan bisa dari orang yang kurang baik secara moral di mata masyarakat. Dengan demikian, salah satu bagian keberhasilan tidak lahir dari upaya sendiri, tetapi selalu ada bantuan dari pihak lain yang berperan. Saudaraku, Tuhan Yesus juga pernah menerima tindakan kasih oleh orang yang disebut perempuan berdosa. Orang Farisi resah melihat perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus, lalu memberi minyak yang mahal harganya. Ungkapan kasih otentik, tidak dibuat-buat dan tidak pura-pura. Dan sekali lagi dari perempuan yang disebut orang berdosa. Saudaraku, sebuah pelajaran jangan melihat seseorang dari tampak luarnya. Don't judge the book by the cover, kata orang. Buruk di luar, indah di dalam. Jangan cepat-cepat menilai seseorang karena ternyata orang yang kita nilai justru punya tindakan mulia. Saudaraku, selain itu, ingatlah bahwa kita sampai seperti sekarang ini, ternyata ada orang lain juga yang berperan dan membantu. Bisa jadi bahkan orang itu adalah orang yang sederhana. Tuhan tidak melupakan Rahab. Hendaknya kita tidak juga melupakan orang-orang yang diam-diam justru banyak membantu hidup kita. Pengalaman pribadi setiap orang. Pasti ada saja sumbangsi yang kita terima dari orang lain. Maka saudaraku, semoga kita juga selalu mengingat
kebaikan orang lain tersebut, supaya kita juga bisa berbuat baik kepada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau bisa memakai siapa saja demi kebaikan dan keberhasilan. Semoga kami ingat atas orang-orang yang memberi budi baik kepada kami. Seperti Engkau tidak melupakan Rahab, dan seperti Engkau menerima ungkapan cinta kasih dari orang yang disebut perempuan berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah, pencipta alam semesta. Sebab kasih setianya lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada samudra, dan kita berada di tengah-tengah kasih-Nya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yosua pasal 2 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan